Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Auto. Rekomendasinya adalah buy on weakness, supportnya di 1840, resistennya hingga ke 1920. Sementara saham pilihan kedua ada trading buy untuk MIDI, supportnya di 390, resistennya hingga ke 406. Selanjutnya ada BRIS, buy on weakness pemirsa, 2330 resisten hingga ke 2700. Dan terakhir ada MDKA, buy on weakness, 2320 supportnya, resisten di 2460. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Herte Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama kita ke Auto terlebih dahulu. Kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan menanyakan saham yang sama ini. Bapak Wijang dari Riau menanyakan Auto nyangkut di 2300, sudah terkonfirmasi uptrend tidak? Apakah rekomendasinya averaging down untuk Auto? Silakan Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan Auto saat ini nampaknya sedang berada di awal fase uptrend ya, dan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian seperti itu ya. Cukup menarik apabila kita lihat dari sisi indikator MACD-nya yang masih berada di area positif dan stokastiknya yang masih berpeluang menguat ke area overbought-nya. Akan lebih menarik lagi apabila Auto mampu break untuk area resisten terdekatnya, yakni di level 1920. Apabila nanti mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan Auto akan menguji terlebih dahulu di levelnya 1990 sampai ke area 2060 terlebih dahulu. Apabila ingin average down, nanti dapat dicermati dengan area support di 1840. Untuk area average-nya nanti dapat dicermati di 1860 sampai 1890 terlebih dahulu. Begitu, Mas. Baik, Bapak Wijang dari Riau tadi nyangkut di 2300. Kalau nyangkut di 23 memang direkomendasikan averaging down atau di hold saja, Pak? Ya, untuk average down nggak masalah. Oke, di penutupan hari ini juga tidak apa-apa di 1905? Untuk average down-nya nanti di levelnya 1860-an bisa sampai 1905-nya. Tunggu koreksi sehat dulu untuk Auto, posisi penutupan hari ini di 1905. Tapi dari sisi chart, Pak Didit, ini tampaknya koreksi dalam sudah terjadi untuk Auto, terutama dalam 1 tahun terakhir. Dari sisi pola seperti apa Pak? Tadi Anda katakan sudah muncul sinyal untuk kembali uptrend kembali. Tapi dari pergerakan saham yang sudah koreksi cukup dalam, downtrendnya sudah cukup dalam sepertinya Pak Didit. Maaf, gimana Mas? Agak kurang jelas tadi yang terakhir. Oke, Auto sudah mengalami tekanan yang cukup dalam Pak. Dari posisi polanya, sudah sedalam apa dari sisi polanya? Apakah downtrendnya sudah cukup dalam sampai sejauh ini? Kami perkirakan seperti itu, karena kalau kita melihat dari memang Agustus 2023, ini penurunannya sudah cukup dalam dan saat ini membentuk adanya double bottom ya, semenjak dari Mei 2024 dan kemarin ada di Juni 2024. Maka dari itu kami melihat adanya sinyal reversal meskipun belum begitu kuat, karena harus menembus beberapa area resisten berikutnya, seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada MIDI, tapi lebih ke arah trading buy. Trading buy di level berapa untuk MIDI? Oke, untuk MIDI sendiri ini pergerakannya memang masih cukup sideways ya, dan masih belum mengonfirmasi adanya penguatan yang cukup signifikan seperti itu. Jadi nanti dapat dicermati untuk area supportnya di 390. Apabila MIDI masih mampu bertahan di atas area tersebut dan break dari 406, maka nanti dapat dicermati area penguatan terdekat di 412 sampai 422. Untuk area tradingnya, untuk pembeliannya nanti dapat dicermati di 394 sampai area sekarang di 400, tidak ada masalah seperti itu. Baik, penutupan hari ini flat di 400, tertinggi di 406 dan terendah di 396. Tadi supportnya di 390 hingga 406, buy-nya di 394 hingga 400 atau level penutupan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, Pak Didit. Tadi Anda lebih rekomendasikan untuk BRIS, tapi lebih ke arah buy on weakness. Di sepanjang perdagangan hari ini, BRIS
terutama di penutupan sesi kedua, ini juga mengalami tekanan. Tapi di menit-menit terakhir sepertinya pelemahan lebih ke arah terbatas dan tampaknya BRIS ditarik lagi kembali ke atas dari 2540 lompat ke 2610, Pak. Analisis Anda untuk BRIS. Oke, kami melihat memang BRIS saat ini sedang berada di area uptrend ya, masih cukup menguat begitu untuk BRIS sendiri. Namun kami melihat untuk beberapa hari terakhir ini sampai ke depannya penguatan BRIS akan cenderung terbatas ya, paling tidak nanti untuk menguji ke rentang area 2700-an untuk menguji ke area resistnya. Apabila nanti base case-nya break dari 2700, maka area penguatan berikutnya ini berada di area 2800 sampai 2930. Seperti itu. Jadi untuk BRIS dapat buy on weakness, paling tidak nanti buy on weakness-nya berada di rentang area 2470 hingga nanti ke rentang area berikutnya di 2580 terlebih dahulu dengan mencermati support yang berada di 2330 begitu. Baik, penutupan hari ini di 2610 melemah di 0,38%. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada MDKA. Dari barang baku juga sepertinya ini, buy on weakness di level berapa untuk MDKA? Oke, untuk MDKA sendiri kalau kita melihat untuk buy on weakness-nya nanti bisa di rentang areanya di area supportnya 2320 dengan nanti area buy on weakness-nya di area 2370 sampai nanti ke area 2440 terlebih dahulu. Dengan mencermati untuk resistnya ada di 2460, apabila nanti break dari 2460 dengan volume yang cukup besar, maka kami perkirakan MDKA nanti akan menguji di level 2540 sampai 2620 begitu. Ada potensi ke 29 lagi tidak, Pak? Terutama untuk jangka menengah, Pak Didi? Paling tidak nanti untuk menutup gap dulu di 2650, apabila nanti sudah tertutup gap dan mampu break kembali, paling tidak nanti ke area 2820, karena untuk ke area 29 agak cukup kecil ya, indikatornya juga belum begitu valid karena baru ada golden cross di perdagangan tanggal 27-28 Juni kemarin. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Auto, MIDI, BRIS, dan MDKA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja pertanyaan daring dengan ID HDD Jin, tidak menyebutkan lokasi. NCKL sudah direkomendasikan masuk tidak? Entry levelnya di berapa? Oke, untuk NCKL sendiri hari ini nampaknya ditutup melemah ya dengan munculnya volume penjualan. Dari sisi indikator lain, ini masih juga menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan. Jadi NCKL bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu. Nanti untuk rentang masuknya dari NCKL sendiri kami perkirakan berada di levelnya 945 sampai ke 985 terlebih dahulu. Nanti untuk targetnya dapat diperkirakan di 1050 sampai uji resistnya di 1085. Untuk NCKL. Baik, selanjutnya dengan ID Priliandi Subtandar. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham DSSA, Pak. Bisa masuk tidak? DSSA ini termasuk yang paling mahal kalau tidak salah, Pak, di Bursa Efek Indonesia. Dan rencana juga akan stock split. Analisis Anda untuk DSSA? Oke, untuk DSSA untuk masuk agak lebih ke trading ya, karena kita masih 50-50 meskipun hari ini masih didominasi adanya volume pembelian, namun volume pembeliannya sudah relatif mulai mengecil. Perhatikan dari stokastik yang sudah ada tanda-tanda dead cross di area overbought-nya. Jadi nanti untuk DSSA bisa untuk trading buy terlebih dahulu, paling tidak nanti untuk di levelnya 256.000 sampai ke 264 untuk area pembeliannya, dengan target kita kasih di highest hari ini di 278.250 sampai di area 280.000 begitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Astra International, Pak Didit. Profitnya lumayan Pak di 3630, ambil posisi penutupan hari ini di 4620. Take profit di level berapa direkomendasikan? Oke, untuk Astra sendiri kami mencermati akan adanya level yang cukup menarik untuk targetnya. Nanti berada di level 4.700, 4.800, namun dapat diperhatikan akan adanya gap di atas. Dapat dimanfaatkan sebagai area target berikutnya, yakni di 4830 sampai di area 5075 untuk Astra sendiri. Begitu. Untuk mengamankan profit yang sudah ada, disarankan stop loss tidak Pak?
Untuk stop lossnya sendiri nanti dapat dicermati di area 4.530 untuk area stop lossnya. Oke, penutupan hari ini di 4623,59 sudah profit ini untuk posisi dari saham-saham tadi yang sudah disampaikan. Untuk SMGR tadi Pak ya? Untuk Astra International tadi yang Untuk terakhir Astra ya. International yang tadi yang terakhir. Kemudian untuk Ya. SMGR Pak, profit taking di level berapa? Oke, untuk SMGR sendiri, target kami paling tidak uji resist dulu, nanti di levelnya 4.150 sampai base case-nya ada di 4.400. Namun demikian 4.150 dapat digunakan menjadi target terdekatnya. Untuk area stop loss-nya nanti dapat dicermati di levelnya 3.780 gitu. Apa yang menyebabkan kebangkitan dari SMGR dalam beberapa hari perdagangan terakhir Pak Didi setelah koreksi cukup dalam? Apakah memang proyek infrastruktur di IKN juga menjadi salah satu pemicunya? Sementara dari sisi produksi semen ini masih oversupply sampai sejauh ini. Kalau kita melihat memang untuk produksi semen masih oversupply, namun demikian permintaannya pun masih ada meskipun tidak setinggi beberapa waktu yang lalu ya, pada saat COVID itu agak cukup tinggi. Namun demikian kami melihat adanya technical rebound dari SMGR sendiri karena dari beberapa indikatornya ini sudah mulai adanya golden cross dan mulai untuk ke area positifnya, begitu Mas. Baik, analisis untuk SMGR dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Didi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David. Sehat selalu. Baik, ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Teknikal Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.